Teman-teman, hari ini aku mau pakai Velib ini lagi, tapi harus cari mana yang berfungsi, mana yang enggak. Aku coba dulu ya. Teman-teman, jadi nggak enaknya tuh ya pakai sepeda kayak gini. Ada tulisan maintenance. Aku coba berkali-kali, dia maintenance gitu. Terus aku coba yang lain sama rusak. Tuh, tulisannya maintenance. Sekarang aku harus semua sepeda yang ada di sini nggak bisa dipakai. So aku harus cari sepeda di parkiran yang lain. Jadi kurang praktis gitu. Jadi teman-teman, aku itu harus jalan dulu cari parkiran di mana sepeda-sepeda sewaan itu. Kalau sepedanya nggak bisa dipakai, ya tetap harus cari sepeda di parkirannya. Repot kan? Jadi nggak bisa on time. Harus kasih waktu kira-kira 30 menit buat cari-cari sepeda baru bisa jalan. Di sana aku lihat banyak teman-teman. Semoga bisa dipakai ya, karena kemarin ini semua pada nggak bisa dipakai. Aku mau coba dulu satu-satu ya. Finally teman-teman, setelah aku coba 6 sepeda, akhirnya sepeda ini bisa dipakai. 6 sepeda teman-teman coba. Jadi kalian nggak bisa pergi buru-buru dengan sepeda kayak gini. Harus spare waktu biar nggak terlambat. Bonjour à tous, bienvenue à Paris. Masih dengan aku Juan, sepedaan di Paris. Aku berbagi cerita tentang kota Paris dari atas jok sepeda. Dan hari ini aku mau ke pemakaman Père Lachaise. Itu pemakaman famous, pemakamannya orang-orang terkenal. So ikutin terus ya. Di samping aku lagi ada pasar teman-teman. Pasarnya lumayan panjang ini teman-teman. Ternyata setiap hari Selasa pasar ini ada. Kayaknya Selasa, Jumat sepertinya. Di sini daunnya udah kuning teman-teman. Pemakamannya itu di depan aku teman-teman, dekat stasiun metro. Apa itu nama metronya? Nama stasiunnya Père Lachaise teman-teman. Dan pemakamannya ada di sebelah kiri aku. Sana, nanti kita ke sana. Di sana ada pemakamannya Jim Morrison, Edith Piaf, dan yang terakhir Lupin. Kalau kalian nonton Lupin. Gimana pemakamannya? Gimana bentuk-bentuk kuburan di sana? Mari kita lihat ke dalam. Aku cari parkiran dulu mana, tapi ya aku nggak nemu. Aku dapat parkirannya di sini teman-teman. Dan itu udah ada tulisan stop, jadi boleh ditinggal. Ternyata cari parkirannya susah dan ini
Aku mesti jalan kayaknya ada 1,5 km. Jadi teman-teman, aku udah sampai ke pemakamannya Jim Morrison, Edith Piaf, dan juga Lupang. Kalau kamu nonton serial Lupang, kita masuk ke dalam yuk. Jadi pemakamannya kayak gini teman-teman. Kita mulai cari pemakamannya siapa ya? Jim Morrison atau Lupang? Jadi teman-teman, pemakaman Père Lachaise ini tadinya nggak ada yang mau dimakamin di sini. Parisian tuh pada nggak mau dimakamin di sini. Karena apa? Karena ya mereka nggak mau daerah mereka ada pemakaman gitu. Jadi mereka menolak untuk dimakamkan di sini. Tapi setelah balai kota ya atau pemerintah gitu mindahin makam-makam orang terkenal ke sini, kayak ada legendanya Heloise dan Abelard. Dia itu orang pertama yang dipindahin ke sini. Mereka itu famous karena apa ya? Ada legenda di balik itu. Gitu. Nanti aku ceritain legendanya ya. Kalian takut nggak sih jalan-jalan di kuburan sendirian kayak gini? Ini aku sendirian loh. Aku mau cari pemakamannya Jim Morrison sama itu apa ya sebelah sana, kita lihat yuk. Jim Morrison sama Edith Piaf. Ini lucu banget ya. Keluarga ini family Camara siapa itu? Camara Homs, Martin de Cateau. Itu ada victim du devoir. Jadi nama-namanya tercantum di situ, teman-teman. Teman-teman, ini ada tulisan Eric Mayer. Siapanya? John Mayer ya? Penyanyi kan? John Mayer. Dan itu Eric Mayer. Kita jalan lagi, ngikutin orang-orang itu yang rame. Pasti mereka pergi ke makamnya Jim Morrison.
teman-teman, ini itu kuburan ya. Tapi nggak seperti kuburan, karena mereka desainnya kayak museum gini. Tapi aku belum nemu ini loh, kuburan-kuburannya yang orang-orang terkenal itu. Itu kuburannya Ledru Roland, teman-teman, di depan aku. Namanya itu ada di nama stasiun metro. Ini pelukis dan sculpture, teman-teman. Arman namanya. Teman-teman, jalan-jalan ke kuburan mana yang estetik kayak gini? Sekarang aku mau menuju ke makamnya Edith Piaf. Dia itu penyanyi terkenal yang nyanyi lagu La Vie en Rose atau Je ne regrette rien. Tapi aku belum nemu. Mana ya? Apa ini? Aku ketemu, teman-teman, makamnya Edith Piaf. Nih, yang ini, yang ada cowok ini. Ini makamnya Edith Piaf. Jadi You. kali ini itu lagi ada banyak bunga di sini, teman-teman. Dia lahir tahun 1915 dan meninggal Está tahun aquí, Aitor. 1963. Aitor. Edith Piaf itu ini yang nyanyi La Vie en Rose et Je ne regrette rien. Lainnya mungkin aku mau lihat makamnya Jim Morrison. C'est devenu Mira, aquí está Luis. Teman-teman, sekarang aku mau ke makamnya Heloise dan Abelard. Itu dia ada di bawah deh. Dan Jim Morrison juga ada di bawah. Sekarang aku on the way ke sana. Kita cari makamnya ya. Tadi yang Edith Piaf udah. So sekarang cari makam yang lain. Makamnya Jim Morrison. Makamnya Lupin, kalau bahasa Inggrisnya Lupin, itu hanya bercanda, teman-teman. Kalau kalian nonton Lupin, Lupang kalau kita bilang ya, orang Prancis bilang Lupang. Kalau kalian nonton Lupang, dia dimakamin di pemakaman ini. Karena di serial Lupang ketiga, dia itu bikin kematian palsu kan. Nah, dia syutingnya di sini, di Père Lachaise ini. Teman-teman, jadi pemakaman di sini itu romantis-romantis kayak gini ya. Lihat. Ada bunga.
Warnanya cantik. Jadi jalan-jalan di kuburan aku nggak takut sendirian teman-teman. Sepi kayak gini, lihat. Aku masih cari makamnya Jim Morrison sama Heloise dan Abelard. Teman-teman, kayaknya Lupang syutingnya di sini. Aku masih belum nemu teman-teman. Di mana ya? Jalan-jalan di kuburan mana yang gak menakutkan? Di sini. Kalau kuburan di Indonesia aku takut teman-teman. Gak berani aku jalan sendirian. Karena banyak mistis. Teman-teman, jalan di kuburan di sini itu kayak jalan-jalan di museum ya. Karena banyak art. Lihat, ada skulptur perempuan dan laki-laki di sana. Padahal itu di bawahnya makam. Dan sekarang hening banget di sini. Ada yang mau ikut jalan-jalan sama aku? Aku baru bilang ada yang mau ikut jalan-jalan sama aku. Terus ranting itu jatuh. Serem juga. Nyasar di kuburan teman-teman. Mana ya? Aku nggak tahu ini. Heloise apa itu? Kok rame di sini? Aku nggak tahu. Ini kuburan siapa? I don't know. Jim Morrison, I think. I don't know. Let's see. Yes, di sini Jim Morrison teman-teman akhirnya ketemu. Tuh. Mojok di dalam teman-teman. Kelihatan gak? Jadi di depan aku sekarang ini makamnya Jim Morrison teman-teman. Yeay, akhirnya ketemu setelah keliling-keliling. Banyak bunga ya. Dia meninggal itu overdosis atau serangan jantung gitu. Tapi karena nggak diotopsi, jadi nggak ketahuan meninggalnya karena apa. Dia meninggal muda teman-teman. Kalau yang belum tahu, Jim Morrison itu siapa? Dia itu vokalisnya The Doors, asal Amerika. Tapi dia meninggal di Paris dan sekarang dia dimakaminnya itu di pemakaman Père Lachaise di Paris. Dia meninggal di usia 27 tahun teman-teman. Jadi ya gitu. Sekarang aku mau cari pemakaman lain, Heloise dan Abelard. Mungkin kita bakal ke sana. Teman-teman, ada yang ngasih bir, coba bir Heineken di sebelah situ. Kalau di Indonesia kuburannya dikasih kopi ya, kalau di sini dikasih bir. Emang eksis gitu. Ternyata orang sini juga percaya yang gitu-gitu ya. Teman-teman, sekarang aku mau cari kuburan terakhirnya Heloise dan Abelard. Siapa sih nama suaminya? Abelard kalau nggak salah. Jadi kenapa itu penting?
berkat mereka dipindahin ke pemakaman ini itu sekarang jadi rame. Sejak dipindahinnya kuburan-kuburan orang terkenal ke sini dan dimakamin di sini. Jadi Heloise dan Abelard itu guru dan murid, jadi mereka saling jatuh cinta gitu. Gurunya itu si Abelard itu, dia itu guru filosofi di katedral Notre Dame, dan si Heloise ini dia itu muridnya dari Abelard, dan mereka jatuh cinta sampai kemudian mereka menikah secara diam-diam karena si Heloise-nya itu udah hamil dan melahirkan. So karena pamannya si Heloise itu nggak setuju dan mengetahui kalau mereka menikah diam-diam, jadi si pamannya itu ngelaporin ke universitas, ke apa ya namanya itu, ke persatuan gereja gitu loh. Jadi si Abelard itu dipecat dan dia dikirim jadi monk, jadi biksu ya kalau kata kita. Terus kalau si Heloise-nya itu dia dikirim jadi biarawati. Jadi kenapa sejarah ini legenda di pemakaman Père Lachaise ini, karena pada saat mereka dipisahin gitu, si Heloise-nya jadi biara, si Abelard-nya dia jadi biksu. Mereka masih surat-suratan gitu, dan sampai hingga meninggal si Heloise-nya, dan si Abelard-nya udah meninggal duluan. 20 tahun kemudian si Heloise-nya meninggal juga, dan dia pengen dimakamin di pemakaman yang sama dengan suaminya, dan mereka dimakamin berdua katanya menurut legenda. Nah, si Heloise itu waktu saat dimasukin ke kuburannya Abelard suaminya, katanya tangannya Abelard itu terbuka menerima si istrinya dikuburin di situ, jadi ngerangkul gitu katanya menurut legenda. Jadi makanya Père Lachaise ini jadi terkenal dengan story kisah cinta mereka yang gitu deh, yang menyedihkan karena harus dipisahkan sejak mereka sejak si Heloise-nya hamil dan punya anak. So sekarang aku mau ke makamnya, tapi sekarang belum ketemu. Kita cari lagi ya. Jadi sejarahnya gitu teman-teman. Sejak mereka dipindah ke sini, pemakaman ini jadi rame di Père Lachaise ini. Gitu. Tadinya pas aku jalan sendirian aku takut nyasar sendirian teman-teman. Ternyata aku nggak nyasar dong, karena di sini alurnya jelas ya, ada alamat-alamat makamnya, nomor berapa, divisi berapa gitu. So jadi nggak akan nyasar. Jadi ada kayak nama jalannya gitu di sini teman-teman, kalau mau cari makamnya di mana. Tapi aku belum ketemu divisinya Heloise dan Abelard itu. Mana ya? Aku rasa ini jalan ke makamnya deh, Heloise dan Abelard itu teman-teman. Pemakaman tua banget ini.
karena beda dari pemakaman di atas. Aku belum nemu teman-teman. Susah cari si Helois ini. Teman-teman, ini aku ngelangkah-langkahin kuburan. Aku rasa ini deh. Helois dan Abelardnya. Ya, aku temuin teman-teman nih. Tapi malah jarang orang kesini. Sepi di sini. Nggak ada apa namanya? Nggak ada bunga, nggak ada apa. Kok aku berguduk gini ya? Jadi ini nih legend di sini. Tapi malah nggak ada yang ngeliat. Ntar ya aku mendekat. Nah teman-teman, sekarang aku ke makamnya sih Helois dan Abelard ini, dua sepasang sejoli yang akhirnya meninggal dimakamin sama-sama. Semasa hidupnya mereka berpisah dan sekarang mereka bersama di sini. Akhirnya ketemu teman-teman. Helois dan Abelard. Nggak ada yang pada ngunjungin dia coba di sini. Nggak ada bunga juga. Teman-teman kayaknya nggak ada yang tahu deh tentang legenda ini. Hanya orang Perancisnya sendiri yang mengunjungi ke sini. Kalau foreigner, orang asing atau wisatawan kayaknya nggak datang ke sini deh. Makamnya itu kayak gini teman-teman. Itu di situ ditulis sejarahnya teman-teman. Tuh. Jadi konon katanya teman-teman setelah mereka dipisahin itu waktu meninggalnya si Helois itu pas masuk di kuburan sini dimakamin berdua gitu. Tangannya si Abelard itu merangkul Helois. Itu legendanya sih. Makanya jadi legenda itu booming. Seperti yang aku udah ceritain tadi. Oke teman-teman, segitu dulu cerita sepedaanku hari ini. Aku mengunjungi Père Lachaise, yaitu pemakaman orang-orang terkenal. Dan tadi aku udah mengunjungi 3 tempat ya. Makamnya Jim Morrison, makamnya Edith Piaf, dan makamnya Helois dan Abelard. So, sekarang aku mau pulang teman-teman. Terima kasih sudah nontonin terus sampai habis ya. Jangan lupa ikuti aku sepedaan di Paris. Dan terima kasih. Salut. À bientôt. Sekarang aku pulang dengan gembira teman-teman. Karena misi komplit. Semua ketiga makam yang mau aku lihat sudah aku lihat. So, sampai ketemu di cerita berikutnya. Sekarang aku on the way pulang. Dan aku kayaknya mau ke pasar deh. Soalnya tadi aku lihat ada pasar.